Suara Networks. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Mega Suara dan juga selamat pagi kawan Kota Perak, selamat pagi Sanaka dan Kulon Progo. Kita kembali berjumpa di Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Kali ini kembali kita akan membahas atau juga berbincang-bincang seputar Universitas Gunadarma. Jadi untuk Anda yang akan bergabung nanti yang akan menyimak acara ini, Anda juga bisa nanti bertanya di WhatsApp di 0811 112 1008. Dan untuk saat ini sudah hadir narasumber kita yaitu Kepala Bagian dan Pelaporan Data Akademik Universitas Gunadarma, Dr. Aris Muslim Eskom MM yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Aris, saya panggil Pak Aris aja. Terima kasih Mas Yuda, selamat pagi. Sehat, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Fresh banget pagi ini ya. Sehat setelah divaksin. Alhamdulillah. Saya juga sudah nih Pak. Alhamdulillah. Iya, jadi mudah-mudahan aman ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita berharap semoga cepat normal kembali. Amin. Walaupun saat ini memang di dalam kondisi serba daring saat ini juga tetap kita semangat terus ya Pak ya. Amin. Baik, kita update dulu nih Pak seputar mungkin informasi pendaftaran atau juga yang terjadi perkembangan terbaru di Universitas Gunadarma saat ini. Ya, seputar misalnya kemarin kan kita setelah ngobrol-ngobrol soal mekanisme pendaftaran dan sebagainya. Atau seperti apa, ada info terbaru dari Pak Aris? Gini Mas Yuda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pendengar Mega Suara Network. Ya. Gunadarma sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, di Jakarta, alhamdulillah saat ini yang menjadi indikator sebuah perguruan tinggi itu dinyatakan berhasil adalah bagaimana dia memberikan pelaporan kepada stakeholder, terutama Kemendikbud, kalau dulu Kemenristek, melalui PDDikti, sehingga dengan pelaporan akademik itu, maka semua program pemerintah yang sedang dikerjakan pemerintah ataupun yang akan dikerjakan oleh pemerintah, itu perguruan tinggi boleh ikut serta. Nah, tanpa pelaporan yang baik di PDDikti, maka perguruan tinggi itu tidak diperbolehkan mengikuti program pemerintah. Baik itu program pemerintah untuk dosen, program pemerintah untuk mahasiswa, program pemerintah untuk pengembangan diri dari dosen dan mahasiswa, ataupun penelitian. Jadi basisnya itu sekarang pelaporan akademik yang disampaikan perguruan tinggi kepada pemerintah. Dalam hal ini namanya PDDikti. Nah, berdasarkan data yang dilaporkan kepada pemerintah melalui Kemendikbud, pemerintah melakukan pengumpulan data pelaporan itu bertahun-tahun. Pelaporan itu secara secara terstruktur itu dimulai tahun 2002.
Sebenarnya dari tahun 97 itu sudah mulai, tapi pelaporannya itu masih parsial. 2002 sudah mulai tuh naik jadi SBET dan seterusnya sampai 2007 itu udah benar-benar bersih menggunakan portal, menggunakan web. Kemendikbud, Kemenristek waktu itu membangun sebuah jaringan besar server sehingga perguruan tinggi melaporkan secara online. Nah, pelaporan itu lama-lama jadi basis data yang besar, gitu ya. Sehingga pemerintah bisa mengambil keputusan, kebijakan berdasarkan pelaporan itu. Based on data pelaporan dari masing-masing. Walaupun awalnya pelaporan itu masih bersifat kuantitatif. Pemerintah belum lihat kualitas dari datanya. Tapi 5 tahun terakhir ini, mungkin 5-7 tahun terakhir ini, pemerintah mulai itu Mas ngelihat bahwa pelaporan yang dulunya kuantitatif, sifatnya sekarang harus dilihat kualitatifnya. Kualitas dari datanya. Benar nggak nih yang dilaporin? Iya, jangan angka saja. Misalnya, tiba-tiba, maaf ya Mas, pelaporan mahasiswanya jumlahnya misalnya 10.000. Tapi sebenarnya mahasiswanya ada 12.000 atau 15.000. Ada yang nggak dilaporkan. Tapi nanti dia bisa lulus. Nah pemerintah nggak mau lagi tuh. Kan sebelum-sebelumnya pernah tuh ada wisuda bodong segala macam gitu kan ya. Banyak istilah lah ya. Banyak istilah, datanya segala macam. Nah akhirnya mulai tuh. Karena basisnya sudah dikelola 2007. 2005, 2007 udah mulai tuh. Pemerintah keras. 5 tahun, 7 tahun ke belakang udah jadi basis data utamanya. Untuk pemerintah memberikan insentif kepada perguruan tinggi. Itu baik swasta maupun negeri. Jadi statistik datanya dari situ semua ya? Semua. Yang digunakan untuk semua dari program. Data si mahasiswa, data akademiknya mahasiswa, data kegiatannya mahasiswa, data akademiknya dosen, data kepangkatan dosen, itu diambil dari itu semua. Nah alhamdulillah, kebetulan saya 3 tahun terakhir ini diberi amanah untuk mengelola itu bersama teman-teman. Alhamdulillah sebenarnya dari awal kita sudah 100%. Cuma kan tadi yang saya bilang, kadang-kadang pemerintah ngelihatnya dari kuantitasnya dulu. Nah sekarang tuh udah 7 tahun terakhir dia ngelihat kualitas dan sangat detil Mas. Sangat detil. Nah bahkan 3 tahun terakhir ini pelaporan terhadap dosen, namanya BKD itu, pelaporan siap semester, dulu masih tidak connect, tidak online dengan pelaporan ini, dengan database yang ini. Nah sekarang 3 tahun terakhir ini dia connect langsung, jadi ketahuan Mas Yuda misalnya mengajar 5 mata kuliah, tapi dilaporkannya cuma 2 mata kuliah. Dulu bisa karena offline terpotong, sekarang nggak bisa, kelihatan tuh. Real time ya? Real time. Dan apapun yang dilaporkan itu kelihatan, orang lain bisa lihat. Nah itu dia. Alhamdulillah Gunadarma sekarang itu full. Dari mulai pertama itu sudah full dan kita terus tingkatkan kualitasnya. Sehingga dengan basis itu Gunadarma tuh punya banyak kesempatan terbuka. Baik itu lembaga penelitiannya, baik itu untuk mahasiswa. Sekarang kan ada kampus Merdeka ya Mas ya. Mas Yuda mungkin teman-teman sudah dengar banyak mulai Mas Menteri menggaungkan kampus Merdeka. Nah itu banyak program-program macam-macam tuh. Dari beasiswa untuk mahasiswa, dari UKT sekarang uang kuliah tunggal itu bantuannya yang sebesar 1 semester 2,4 juta itu dan seterusnya. Terus ada PKM buat mahasiswa, ada dosen, juga ada penelitian, basisnya macam-macam. Saya dari tahun 2011 tuh ikutan hibah itu, alhamdulillah dapat beberapa kali dan sekarang dapat lagi. Itu ya basisnya harus dilihat dari situ Mas. Kalau kita tidak tercatat di laporan itu, kita nggak bisa ngajuin. Kayak mahasiswa nih, saya baru kemarin menyelesaikan pengajuan UKT. Gunadarma semester genap ini dapat, sebelumnya semester ganjil kita dapat 4.347. Sekarang itu tambah 907. Naik ya artinya. Naik nih, tambah naik. Karena kita pelaporannya bagus. Kemarin sudah diperiksa sama BPK, saya sendiri yang laporkan. Oh ini loh, pengeluaran seperti ini, penyalurannya seperti ini. Kita terbuka, oke silakan ayo lihat. Nah artinya sekarang itu kita dapat tambahan kuota.
ada 907 tambahan kuotanya. Lumayan tuh. Ini akan ada peluang ya buat kita mahasiswa. buka. Kita bilang, kita kerjasama dengan bagian kemahasiswaan. Ayo, Bu Rektor bilang, ini harus terbuka. Semua mahasiswa harus diumumkan. Diumumkan lewat bidang kemahasiswaan. Silakan mereka, ayo daftar. Yang merasa memang memerlukan bantuan ini. Gitu. Nah, itu dia. Jadi maksud saya, alhamdulillah Gunadarma dengan basis teknologinya ini sudah memenuhi dari awal tuh. Tapi mungkin awalnya kita bicara kuantitas, tapi sekarang 7 tahun ke belakang itu kita bicara kualitas datanya. Kualitas data, dan itu gitu. Validasinya memang benar-benar validasinya harus tinggi. Nah, jadi teman-teman calon mahasiswa nih, kalau bicara kesempatan dengan basis itu semua, saya jamin Anda kesempatan yang diberikan di universitas negeri, perguruan tinggi negeri, Anda juga nggak bakal hilang kesempatan itu di perguruan tinggi swasta di Gunadarma. Ada ya, karena memang secara prestasi pelaporannya kan sudah baik gitu ya. Artinya ketika itu kan menjadi rekomendasi untuk segala bentuk program pemerintah kepada Gunadarma. Betul. Iya. Dan maaf Mas, tolong dicatat, basis pelaporan kita menjadi standar basis pelaporan untuk perguruan tinggi yang ada di LLDT wilayah 3 Jakarta. Alhamdulillah. Jadi sudah menjadi acuan ya. Standar acuan bahwa harus kayak gini dong gitu. Kadang-kadang kita diprotes juga sama perguruan tinggi, terutama yang masih agak baru gitu ya. Oh ya nggak bisa lah, itu kan perguruan tinggi udah besar, udah lama. Tapi alhamdulillah kita dijadikan basis acuan, sehingga kita kalau ada salah sedikit, kita langsung dikasih tahu, Pak itu salah, tolong dikoreksi. Gitu. Jadi mungkin untuk acuan idealnya harus ikut gitu. Ini kerjaannya Pak Aris nih. Saya dan teman-teman dan tim ya di bagian pelaporan akademik ya. Jadi itulah seputar pelaporan akademiknya, dan ada banyak data mungkin yang dicatat di sana, termasuk juga data-data mungkin mahasiswa yang baru yang diwisuda dan sebagainya ya, atau juga hal-hal lainnya. Baik, Pak Aris, ini menarik untuk tentunya memberikan informasi kepada calon mahasiswa atau juga orang tua yang akan masukkan putra-putrinya di Gunadarma, bahwa banyak peluang yang diciptakan oleh Gunadarma, termasuk juga peluang-peluang kerjasama dengan pihak lain yang memang memberikan akses untuk mahasiswa mendapatkan fasilitas di Gunadarma. Betul. Iya. Ada banyak kerjasama, Pak ya? Gini, tadi saya sampaikan sama Mas Yuda sama teman-teman sekalian, dari proses itu semua maka terbukalah peluang. Karena kan sekarang basisnya kinerja. Kinerja itu dilihat dari pelaporan. Basis sebuah perguruan tinggi dilihat dari kinerjanya. Salah satunya adalah pelaporannya. Gitu. Nah, sekarang kita sudah menjadi standar. Kita sudah dianggap memberikan pelaporan dengan kualitas yang mendekati 100%. Akibatnya, setiap kegiatan apapun Pak, yang ditelurkan oleh Kemendikbud, dulu Kemenristek, itu kita diajak. Karena memang mereka lihat, oh iya nih benar. Contoh ya misalnya, kayak misalnya saya nih yang UKT nih. Kan kalau orang misalnya dibatasi ya, kita ditanyain, mau nambah lagi nggak nih? Karena tadi, data kita valid yang ada di PDDikti, yang kita laporkan, yang kita ajukan, mahasiswanya itu dikoreksi, benar-benar dilihat. Jadi tepat sasaran ya, dengan data yang ada di PDDikti. Iya, betul. Gitu. Nah, mahasiswa, Bapak Ibu, nanti adik-adik yang mau memilih universitas atau perguruan tinggi swasta bisa ngecek bahwa apakah data saya benar terdaftar sebagai mahasiswa di data PDDikti. Karena sekarang gini Mas Yuda, pemerintah itu untuk membatasi terjadinya pemalsuan segala macam, terutama ijazah segala macam, itu sudah melakukan standarisasi penomoran ijazah, namanya PIN, penomoran ijazah nasional. Nah itu Gunadarma dari tahun 2017 pertama itu digaungkan, kami sudah jalanin. Dan ini baru dijalankan kemarin Desember 2020. Kami udah jalanin tuh dari tahun 2017. Nah udah itu kami udah jalanin, sehingga Mas Yuda, Bapak Ibu siapapun bisa cek. Karena pemerintah sejak tahun kemarin itu sudah melakukan, kalau dia daftar di BUMN, daftar di PNS, itu dia cek Pak, ijazahnya benar apa enggak. Di tracking di sini ya. Enggak perlu lagi, Bapak bisa buka namanya sivil.
Oh iya betul. civil.kemendikbud.go.id. Itu bisa dicek, Pak. Kalau mahasiswa yang nomornya nggak ada di situ, secara administrasi langsung gugur. Sudah gagal ya. Kalau saya berani jamin, yang lulusan ijazahnya ada di situ. Secara administratif kita udah lolos. Dan itu sangat penting ya. Bukan penting banget lagi, itu. Pak. Kalau Bapak misalnya Bapak berkuliah udah 3 tahun atau misalnya kuliah S2 udah 2 tahun, kuliah S1 udah 4 tahun, nggak ada di situ. Walaupun udah punya ijazah, secara administratif nggak bisa, Pak. Tidak diakui. Betul. Iya. Nah, itulah yang kami jaga di sini. Selain juga kami mengupdate kurikulum, mengkinikan kurikulum, kami juga melakukan kewajiban terhadap stakeholder lain, khususnya Kemendikbud, untuk melaporkan data akademik itu. Sehingga sinkron antara data lulusan atau data mahasiswa dengan data-data yang Pak. Itu yang kita jagain supaya mahasiswa itu tetap terdaftar sebagai mahasiswa yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Oke. Nah, itu dia tuh. Iya, ini Pak. Saya coba klik PD-Diktinya gitu bahwa ini salah satu cara untuk mengeceknya, dan ini Gunadarma sudah memang datanya sudah ada, Pak. Bapak bisa terintegrasi 031 037. Oh, gitu ya. Itu kodenya. Iya, baik. 031 037. 037. Ini saya langsung coba ini ya. Bapak klik dah. Nah, ini nanti bisa di 031-037 di sini ada Universitas Gunadarma, NPS-nya sekian, singkatannya IBJ dan lain alamatnya. Nah, kalau Bapak klik di yang paling atas. Iya. Nah, itu semua informasi tentang Gunadarma yang ada di PD Dikti ada di situ. Mahasiswa bisa cek di situ, Pak. Orang tua bisa cek di situ. Dan ini akses publik ya, bisa dicari cek ya. Akses publik, Pak. Itu dia yang saya bilang. Jadi selama Anda terdaftar di Gunadarma, menjadi mahasiswa Gunadarma, Anda bisa cek di situ. Iya. Real time ini ada, saya sudah coba cek sahabat Mega Suara dimanapun Anda berada. Ini kita langsung ini bahwa di PD Dikti sudah muncul ya. Saya sudah buktikan. Jadi jangan ragu bahwa ini Gunadarma sudah sangat maksimal dalam hal untuk data-data akademik mahasiswa yang nanti akan sangat diperlukan ketika di dunia pekerjaan atau juga dunia akademisi yang lain, sehingga datanya adalah akurat. Betul sekali. Pak Aris, menarik nih karena kita ini juga merupakan sebuah masa depan bagi mahasiswa sendiri. Ternyata banyak peluang-peluang yang diciptakan oleh Gunadarma untuk memudahkan mahasiswa memperoleh berbagai akses untuk masa depannya. Masa depan diraih saat ini, kan begitu? Iya. Baik, kita akan lanjutkan nanti bincang-bincang kita di Info Gunadarma hari ini. Kita masih bersama Dr. Aris Muslim Eskom MM sebagai Kepala Bagian dan Pelaporan Data Akademik Universitas Gunadarma. Tetap bersama di Mega Suara. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Anda sedang mendengarkan Info Gunadarma di Mega Suara Network, Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak juga Sanaka dan Kulon Progo, masih bersama Info Gunadarma yang disiarkan langsung di 7 stasiun Mega Suara Network di Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo dan Kota Perak, Yogyakarta, bersama narasumber kita Dr. Aris Muslim Eskom MM sebagai Kepala Bagian dan Pelaporan Data Akademik Universitas Gunadarma. Dan tadi menarik bahwa ternyata sahabat Mega Suara, saya juga baru terbuka wawasan saya bahwa data akademik ini sangat penting untuk implementasi ke depan bagi mahasiswa, dosen maupun institusi sendiri. Begitu Pak Aris ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih. Saya tadi coba cari-cari di PD Dikti dan ternyata datanya sangat detail. Di sini juga saya coba introduce dulu ya. Ada rasio dosen dan mahasiswa ini di Gunadarma ini 1.420 dosen dengan mahasiswanya 40.417. Terus juga jumlah bidang ilmu, jumlah fakultas, jumlah prodi dan lain-lain termasuk akreditasi dan sebagainya dari masing-masing program studi ya. Ini menarik nih Pak Aris.
Dilanjutkan Pak Aris ini Silakan. biar terbuka kembali nih kita sebagai Bapak, mungkin Anda sahabat Megasora yang di rumah, calon mahasiswa juga para orang tua yang mungkin menyimak acara ini adalah satu hal penting yang patut disimak. Terima kasih Mas Yuda, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman calon mahasiswa atau mahasiswa Gunadarma yang sudah menjadi mahasiswa aktif di Gunadarma. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa pelaporan akademik sekarang menjadi basis dari kinerja sebuah perguruan tinggi. Basis dari penilaian pemerintah terhadap kesempatan program yang diberikan kepada perguruan tinggi. Alhamdulillah, selain basis data itu, Gunadarma juga menjaga akreditasi. Jadi akreditasi adalah salah satu variabel yang lain yang menentukan sebuah program studi atau mahasiswa di dalam program studi itu atau dosen di dalam perguruan studi itu mendapat kesempatan untuk berkarya, Mengembangkan potensi. dirinya. Iya. Artinya misalnya gini, mahasiswa yang ada di perguruan tinggi prodinya masih akreditasinya C. Maka ada beberapa program pemerintah yang tidak boleh diikuti. Kualifikasinya Tidak masuk karena akreditasi dari prodi itu C. Padahal si anak ini mempunyai potensi besar. Tetap secara aturan dan itu menjadi aturan utama. Nah, alhamdulillah Gunadarma dari 43 sekarang 43 prodi itu ada 23 yang prodi S1 sudah A semua. Ya. Gitu. Terus kemudian ada 6 prodi baru S1 itu B. Dan ada 2 prodi kesehatan yang baru, itu kedokteran dan farmasi. Itu yang kedokteran sudah keluar C, dan ini memang memerlukan effort yang tertentu. Dan kita masih nunggu yang kebidanan. Farmasi juga keluar baik karena farmasi sudah pakai standar 9. Keluar, makanya akreditasinya peringkatnya baik gitu ya. Nah, kita lagi nunggu nih, mudah-mudahan hari ini sebenarnya harusnya sudah diantar itu untuk kebidanan yang profesi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang calon mahasiswa Gunadarma, dari kombinasi ini maka kesempatan terbuka kepada teman-teman. Selain kan kita mahasiswa cuman kuliah doang, enggak lah. Mahasiswa itu punya kesempatan mengembangkan diri selain kuliah, juga ikut kegiatan. Sekarang ada PKM, penelitian dan kerja sama mahasiswa. Ya, itu Di penting. Gunadarma terbuka karena prodinya cukup syaratnya, Anda terlaporkan datanya, terus kemudian Anda karena syarat-syarat itu terbuka dipersilahkan memasukkan. Baru di situ masuk proses penilaian oleh tim. Tapi kalau syaratnya ini tidak memenuhi, Anda bikin secara akademik, secara standarnya benar, Anda administratifnya nggak masuk. Jadi, maka Anda tidak boleh ikut program. Jadi itu yang mungkin salah satu handicap ya atau kendala. Betul. Ketika mahasiswa, kok saya nggak bisa ikut ini, padahal prestasi akademik saya tinggi. Bagus. Ternyata masalah akreditasi dari prodinya. Betul. Nah, ini juga harus diketahui nih, sahabat Megasora semuanya. Ya betul, Mas Yuda, teman-teman. Jadi sekali lagi. Tapi kan kampusnya keren nih Pak. Nggak peduli. Pemerintah nggak ngelihat kampus kerennya. Pemerintah lihat secara akademik, syaratnya memenuhi, Anda boleh ikut. Kan kampusnya besar misalnya. Kampusnya misalnya tinggi, misalnya 50 lantai ke bawah, 50 lantai ke atas misalnya gitu kan. Tapi dia masih belum terakreditasi, masih C. Ya pasti kesempatan itu tidak terbuka. Salah pilih prodi ini saya nih. Misalnya gitu kan. Atau misalnya kan sekarang nih banyak nih di masa pandemi ini ada bantuan-bantuan. Betul. Nah, pemerintah juga lihat tuh. Kok nggak nyampe? Kalau yang belum terakreditasi gimana nih? Ya iya harus diurus dulu akreditasinya. Nah, alhamdulillah Gunadarma pokoknya silakan Anda ikut. Ada bantuan ini bisa, ada bantuan itu bisa. Dan beasiswa itu banyak terbuka. Baik dari pemerintah daerah, baik dari perusahaan, baik dari Kemendikbud yang sekarang dulu Kemenristek gitu ya. Dan banyak itu. Dan alhamdulillah kita semua peluang itu dipersilahkan
tinggal kitanya nih mahasiswa yang menyambut. Itu dari mahasiswa ya. Secara administratif Gunadarma memang sudah tertib sekali ini, sudah tercatat. Walaupun ada beberapa data yang memang masih menunggu menunggu update terbaru nih. Tapi yang jelas ini sudah terakomodir datanya sehingga validitas data yang dicek nanti akan sama gitu ya. Betul. Dan akan klop datanya. Mas Yuda udah lagi lihat-lihat nih. Lagi lihat. Dan ini dibuka untuk publik. Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, calon mahasiswa, silahkan lihat dulu, jangan salah pilih. Kalau istilah umumnya jangan beli kucing dalam karung, atau jangan beli gajah dalam karung, kan nggak muat gitu ya. Nah itu silahkan lihat. Itu silakan lihat di situsnya. Ada di situsnya PDDikti, Anda bisa lihat situsnya di Ban PT, Anda bisa lihat di DPRM ya untuk penelitian, silakan. Alhamdulillah banyak akses ya. Nah, itu dia. Sekarang tuh sudah banyak akses, jadi tidak ada alasan untuk buta informasi ya. Betul. Baik, ini juga ada beberapa info di sini ya, termasuk tadi data mahasiswa juga ada ya di sini. Dan ternyata di PDDikti juga tinggal searching aja Gunadarma, di situ akan muncul di pddikti.kemdikbud.go.id. Nah ini ketik aja di situ searching Gunadarma, akan keluar data semua secara statistik datanya ya. Betul. Dan ini data dari Pak Aris, timnya Pak Aris nih. Baik, mengenai akademiknya di Gunadarma nih, Pak Aris, kita Bapak bisa lihat juga kan? Ya. Jadi juga bisa dilihat di website gunadarma.ac.id ya. Jadi sangat banyak informasi yang tersampaikan di sini. Betul. Oke, Pak Aris, ada yang disampaikan di seputar ini untuk mahasiswa terutama nih, untuk nanti mahasiswa baru nih. Teman-teman calon mahasiswa baru di Gunadarma, Anda selain kegiatan akademik, ini yang utama, kegiatan akademik, insya Allah kami menjamin kurikulum Anda itu terupdatekan. Sekarang itu mungkin Mas Yuda pernah dengar ada kampus Merdeka, gitu ya. Ada mahasiswa boleh ikut silang. Ini misalnya Mas Yuda anak teknik mesin, mau ngambil mata kuliah tentang hukum. Lintas minat ya, lintas minat. Adanya di Fakultas Hukum atau misalnya adanya di Fakultas Ekonomi Sosial atau misalnya adanya di Fakultas Psikologi. Mas Yuda boleh ngambil di situ. Bisa ya? Bisa. Nah, Gunadarma sekarang memfasilitasi itu dengan mata kuliah unggulan. Di mana mata kuliah unggulan untuk semester genap itu kita basisnya adalah teknologi dan rekayasa. Nanti mata kuliah unggulan di semester ganjil ada basisnya hukum dan humaniora, sosial humaniora. Nah, itu kita berikan baik yang berbasis teknologi rekayasa prodinya tetap dapat mata kuliah hukum sosial humaniora. Gitu. Belajar tuh misalnya kayak tadi teknik, belajar bagaimana cara bernegosiasi. Cara negosiasi itu ada di ada di prodi ilmu komunikasi. Deh, kita berikan tuh, kita silangkan. Gitu. Bisa ya seperti itu. Terus anak sekarang nih mahasiswa sosial humaniora, Mas Yuda bayangin anak sastra belajar artificial intelligence. Kan nggak kepikir sama kita, Pak. Tapi sekarang anak sastra, mahasiswa psikologi perlu tuh yang namanya artificial intelligence. Buat apa? Loh sekarang media sosial ini kan? Ya. Penting. Basisnya artificial intelligence. Harus mengetahui. Kalau kita belanja e-commerce. Dengan e-commerce basisnya artificial intelligence. Kalau kita nggak melek, paling tidak melek mahasiswanya, kita nanti dibohongin. Walaupun dia ahli di bidang psikologi, walaupun dia ahli di bidang kesastraan, tapi kalau dia tidak mulai melek teknologi, makanya Gunadarma memberikan mata kuliah unggulan namanya, dan itu diwajibkan untuk mereka mengambil mata kuliah itu. Sehingga kurikulum kita itu paling tidak setiap 4 tahun sekali atau paling tidak setiap 2 tahun sekali itu kontennya itu harus diperbaharui. Ada pertemuan tuh antar dosen dari sebuah prodi untuk mengupdate kontennya. Mungkin namanya sama, tapi kontennya harus diupdate. Mata kuliah unggulan namanya ya? Iya, mata kuliah. Nah, itu mekanismenya gimana nih, Dok, Pak?
nanti. Jadi si mahasiswa akan diberikan bersama-sama tuh lintas tadi. Oh iya. Jadi semua semua prodi kayak dibikin sebuah pertemuan bersama. Kayak kuliah umum gitu ya? Nah, kayak kuliah umum. Cuman kuliah umumnya selama 14 pertemuan satu semester. Oh iya. Dan mereka harus ikut. Nah, ini lagi nih. Berarti ada add value ya, dan ada nilai tambahnya. Nah, ada lagi nih Mas Yuda, satu lagi. Dari tadi yang kita kasih mata kuliah unggulan, alhamdulillah kita sejak tahun kemarin kita punya satu superkomputer namanya DGX1. Itu tahun kemarin tuh belinya, udah dipakai. Tapi yang pakai baru mahasiswa S3, dosen-dosennya. Terus tahun ini kemarin itu beli DG A100. Kalau kemarin 5 pentaflop kecepatannya tuh, sekarang dia 20 sampai 60 pentaflop kecepatannya nih. Berarti udah sekian kali lipat dari yang sebelumnya. Kali lipat. Nah, itu sekarang dengan mata kuliah unggulan, penggunaan superkomputer 2 superkomputer ini kita distribusikan ke mahasiswa. Ayo pakai nih praktikum semua. Ini udah mulai nih. Kemarin mulai tanggal 8 kemarin. Alhamdulillah, mantap ya. Kebetulan saya mulai dari awal ikutan tuh. Oh, ini ayo gini. Nah, semua mereka akan cobain tuh dan bekerja di mesin itu. Kerjanya dalam simultan, rame-rame masuk bersamaan. Kan walaupun misalnya udah ada e-lab gitu ya. Tapi kita ini mencoba, misalnya gini, Mas Yuda, Bapak atau siapapun di sini punya data 10.000 pakai PC, di searching, masih bisa. Tapi punya data 100 juta, suruh searching tuh mesin ini, mogok PC, nggak mogok Mas, meleduk dia, panas, hancur ya. Nah ini yang tadinya meleduk panas bisa dilakukan mungkin 1-2 menit, mungkin juga hitungannya detik. Nah itu dia yang mau kita ajarkan, mau kita distribusikan ke mahasiswa. Yuk, Anda rasain nih kerja di mesin yang superkomputer ini. Jangan salah Mas, DG A100 itu di Indonesia baru 2. Ya. Satu Gunadarma punya, satu Telkom yang punya. Kalau DG X1 itu 6 perguruan tinggi yang punya. Ada UI, ada Gunadarma, ada ITB, ada Gajah Mada, 2 lagi saya lupa. Berarti fasilitasnya sudah siap itu ya. Nah untuk ini tadi kita mau supaya, kalau tadi kan mahasiswa S2, S3 yang pakai sama dosen. Sekarang dari mahasiswa D3, S1, ayo pakai. Cobain nih. Nah ini dia teman-teman calon mahasiswa. Kalau mau ngerasain pakai praktikum dengan mesin superkomputer, yuk masuk Gunadarma. Jadi pendampingan teknologinya sangat banyak ya. Termasuk tadi yang fakultas unggulan dan sebagainya, mata kuliah unggulan dan sebagainya, itu juga akan tentunya menambah nilai lagi, nilai tambah dari mata kuliah yang Anda ambil ya. Betul. Menarik sekali ini Pak Aris, banyak sekali yang masih ingin saya tanyakan nanti. Mungkin kita masih akan ada waktu lagi. Kita masih punya waktu sampai jam 10 nanti dan kita akan break dulu. Setelah ini kita kembali di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan juga sanak kadang Kulon Progo, kembali di Info Gunadarma saat ini. Dan saya Yuda masih bersama narasumber kita di hari ini, yaitu Bapak Dr. Aris Muslim Eskom MM, selaku Kepala Bagian dan Pelaporan Data Akademik Universitas Gunadarma. Pak Aris, kita kembali tertarik dengan tadi bahwa semua saat ini sudah terintegrasi dengan teknologi dan juga tentunya hal-hal yang mengikuti update zaman ya gitu. Nah, Pak Aris, sedikit mungkin informasi untuk calon pendaftar nih yang mau masuk Gunadarma, bisa dijelaskan kira-kira peluang apa dan pertanyaannya adalah kenapa sih harus ke Gunadarma begitu. Oke. Terima kasih Mas Yuda, sahabat Gunadarma sekalian, adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang anaknya menjadi calon mahasiswa. Setelah tadi kami jelaskan bagaimana Gunadarma sebagai sebuah perguruan tinggi menjaga
identitasnya sebagai perguruan tinggi dengan melaporkan kepada stakeholder utamanya, itu Kemenristek data akademiknya secara teratur, terus kemudian senantiasa mengupdate kurikulumnya, senantiasa menjaga aturan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, gitu, seperti akreditasi, banyaknya dosen, jumlahnya mahasiswa dan seterusnya. Ini membuka peluang kepada adik-adik calon mahasiswa Gunadarma. Kenapa mesti masuk ke Gunadarma? Gitu. Karena tadi kita bertanggung jawab, gitu. Yang pertama, secara akademik kita tanggung jawab kurikulumnya. Yang kedua, Anda pasti tercatat sebagai mahasiswa. Nah, itu di mana? Di negara, di Indonesia. Dalam hal ini di Kemendikbud. Terus kemudian semua proses akademik Anda di dalam perkuliahan, terus kegiatan yang lain, itu selalu kami laporkan dan Anda bisa lihat, gitu kan? Nah, kemudahan-kemudahan itu juga kami tularkan di teman-teman calon mahasiswa untuk mendaftar di Gunadarma. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang akan mendaftar di Gunadarma, itu kita sudah buka sebuah portal, sebuah situs, sebuah web, namanya pendaftaran.gunadarma.ac.id. Anda bisa melakukan pendaftaran di situ, mulai dari mendaftarkan diri, terus membeli formulir. Pada saat sudah membeli formulir, masukkan datanya, Anda klik, Anda download, keluar VA-nya, virtual account-nya. Bapak Ibu, adik-adik bisa bayarnya dengan online, karena sekarang sudah jago-jago menggunakan channel digital perbankan, itu baik dengan M-Banking, dengan e-Banking, itu lewat dua bank, ada Bank DKI, ada Bank Mandiri untuk membeli formulir. Selesai itu Anda sudah dapat. Dengan sendirinya, kalau Anda lewat VA itu, data pembayarannya sudah kami punya. Anda tinggal 1 hari kemudian, baru Anda bisa masukkan. Oh, saya harus mengisi formulirnya begini, dan seterusnya. Mengupload berkasnya. Melengkapi datanya ya? Betul, melengkapi datanya. Di situs itu juga, bisa di rumah, bisa sedang di mana-mana pun Anda bisa, dan Anda siapkan berkasnya. Berkasnya tolong dilihat standarnya. Oh, harusnya misalnya tidak boleh lebih besar dari 1 mega. Kalau Anda upload 2 mega, ya sampai kapanpun nggak bisa. Sampai. Anda harus lihat syarat itu. Misalnya foto, ini yang paling sering. Fotonya harus diupload. Boleh JPG atau PDF atau apa, misalnya JPG dan PDF saja. Anda ngupload PNG, nggak bisa. Iya Pak, itu besarnya udah kurang dari 500 kilo. Tipe filenya beda. Terus kadang-kadang, Pak saya nggak bisa upload, udah JPG, sudah PDF. Kenapa? Coba kirim, saya lihat. Ini mah filenya 2 mega, di situ maksimal 500 kilo. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman hambatannya di situ. Tolong dibaca. Gitu ya, ada pendaftaran, melengkapi formulir, ada seleksinya ada 2. Anda bisa pilih melalui raport atau Anda bisa pilih melalui tes. Gitu. Jadi ada 2 tuh. Saya males dah ikut-ikut tes lagi. Boleh Anda upload raportnya. Nah, itu nanti kami dari hasil raport itu seleksi kami keluarkan tuh. Anda ada di grade berapa, Anda ada di fakultas mana, berdasarkan pilihan Anda. Gitu. Nah, ini yang sudah kita mudahkan untuk teman-teman melakukan pendaftaran, gitu ya. Nah, itu pendaftarannya full online. Online ya semua ya. Tapi tiba-tiba teman-teman, saya pengen lihat nih Pak, sekali-sekali mau lihat kampus, boleh, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Baik. Dan itu setiap hari dari jam 9 sampai jam 17 ada di kampus Depok, ada di kampus yang Cengkareng, ada di kampus Karawaci, ada di kampus Kelapa II gitu. Nah, jadi kalau mau lihat pun boleh, tapi tolong dengan protokol kesehatan yang ketat. Baik. Gitu.
Baik, menarik. Terima kasih Pak Aris. Ini karena kita terbatas waktu nih Pak Aris. Sebenarnya masih banyak. Mungkin kita di pertemuan yang akan datang kita akan berbincang kembali ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Pak Aris hari ini di Info Gunadarma. Dan sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan juga Sanaka dan Kulon Progo, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan hadir Info Gunadarma setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih, kita pamit di Info Gunadarma dan sampai ketemu lagi di perjumpaan yang akan datang. Terima kasih, saya boleh close? Boleh, silakan Pak. Gunadarma punya tagline, bersama Gunadarma masa depan diraih saat ini. Jangan pernah ragu, pilihlah perguruan tinggi yang berkualitas. Gunadarma salah satunya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.